Selamat datang kembali di Ruang Kendali. Setelah 1 bulan kita hadir ke hadapan teman-teman atau sahabat pemilu. Kali ini kita hadir kembali dalam episode kedua yang tidak kalah menarik untuk membahas topik-topik menarik terkait dengan kelembagaan dan posisi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga dalam melayani masyarakat dan menciptakan good governance, terutama dalam persoalan keterbukaan informasi publik. Telah hadir di hadapan kita Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Bapak Dewo Nyuman Suwardana. Selamat datang Pak Dewo Nyuman. Terima kasih Mas Dendi sudah diundang. Mungkin saya panggilnya Pak Dewa atau Pak Ketua? Pak Dewa saya. Pak Dewa. Baik Pak Dewa, saya cukup mengikuti informasi terkait dengan jejak langkah Bapak mulai dari awal kemudian sampai dengan akhirnya kini sebagai atau menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi. Saya sebenarnya ingin tahu, coba deh Pak ceritakan sebenarnya apa sih yang urgent dalam keterbukaan informasi publik sehingga Bapak akhirnya tertarik untuk menjadi pegiat informasi publik, kemudian bahkan dapat menduduki posisi sekarang sebagai Ketua Komisi Informasi. Baik, pertanyaan yang menarik Gus Dedi. Jadi perlu disampaikan bahwa waktu itu ketika tahun 2012 sejak komisioner pertama dilantik, satu komisioner saya kenal orangnya. Nah itu yang melatar belakangi awal ketertarikan untuk saya mengetahui lebih jauh tentang Komisi Informasi dan tentang keterbukaan informasi publik. Nah, seiring waktu berjalan di beberapa kali persidangan dan saya sempat coba mengatensi tentang sebagaimana teknis daripada pelaksanaan keterbukaan dan sampai ada proses persidangan. Saya sempat hadir dalam persidangan. Kemudian puncaknya itu di tahun 2021 saya mencoba ikut satu proses seleksi. Nah, Astunggara akhirnya saya terpilih di periode 2021-2025 dan kemudian pada saat itu saya menjabat sebagai wakil ketua. Nah, kemudian selanjutnya pada 2025-2029 akhirnya saya dipercaya kembali dan kemudian saat ini oleh rekan-rekan komisioner dimandatkan untuk melanjutkan estafet ke struktur pimpinan untuk sebagai ketua di Komisi Informasi. Namun selain daripada itu tentang informasi juga yang memotivasi saya untuk ada tertarik di dalamnya itu karena informasi merupakan satu kebutuhan saat ini untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial informasi publik itu. Kemudian pengelolaan informasi publik itu untuk membentuk masyarakat informasi. Jika dikelola secara baik akan terwujudnya masyarakat informasi. Dan selanjutnya adalah keterbukaan informasi publik itu menjadi mengoptimalkan dalam pengawasan publik. Untuk terwujudnya tadi sudah disebutkan tentang tata kelola badan publik atau good governance, terwujudnya good governance. Maka keterbukaan informasi publik adalah menjadi sarana penting, sarana pokok. Nah itulah yang mendasari saya untuk mengatensi tentang keterbukaan informasi publik dan sampai hadir di Komisi Informasi. Demikian Pak Gus. Jadi baik, lumayan panjang berarti dalam perjalanan menuju kepada motivasi ya Pak ya terkait dengan posisi Bapak hari ini, terutama terkait dengan aslinya keinginan untuk mendalami itu sebenarnya ada isu apa sih di dalam keterbukaan itu sehingga Bapak hanya termotivasi secara human interest untuk memperhatikan apa sih benda ini, kemudian bagaimana mengawasi sehingga ini menjadi penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam keadaan Indonesia setelah reformasi, karena kan isu keterbukaan ini justru memang menguap pasca reformasi begitu. Mungkin ada hal yang mungkin akhirnya memantik kalau wah ini penting ini ternyata
keterbukaan ini untuk menjaga marwah, misalnya marwah demokrasi untuk tetap terlaksana dengan baik pasca transisi dari pemerintahan otoriter ke transisi pemerintahan demokrasi. Mungkin ada ya hal yang urgent yang menurut Pak memberikan motivasi. Memang lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 itu tidak lepas dari namanya proses reformasi, karena Komisi Informasi dan Undang-Undang ini dapat dinyatakan bahwa terlahir sebagai anak kandung daripada reformasi. Nah, dasar itu juga yang sebenarnya keterbukaan informasi ini menjadi hak asasi masyarakat dalam wujud memperolehnya. Karena apa? Informasi saat ini di antara kita tentu kita sangat menjadi layanan dasar pokok kita untuk diperoleh sebelum kita melakukan sesuatu hal. Pasti informasi penting untuk kita dapatkan terlebih dahulu. Tanpa kita sadari juga di sekitaran kita sangat banyak informasi yang dihadirkan. Nah, oleh sebab itu dalam wujud sebagai masyarakat informasi tentunya penting untuk kita melaksanakan keterbukaan informasi publik ini sebagai pengguna informasi untuk menjalankan ketentuan keterbukaan dan beberapa pedoman standar keterbukaan yang dilaksanakan. Baik, berarti memang secara human interest di sana memang ada kepentingan yang mendasari, memang dari dalam anggaplah jiwa pergerakannya gitu kan, terjadi pergejolakan gitu. Sehingga memang kalau kita melihat dari pandangan futurolog kan, ada beberapa futurolog yang menyatakan, salah satunya nih misalnya John Naisbitt gitu kan, dia bilang kan sekarang kekuasaan tidak ada di tangan elit tapi ada dalam informasi, masyarakat yang menguasai informasi. Oke, menarik Pak. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan masuk ke dalam segmen di mana segmen-segmen itu kita akan petakan menjadi 3, karena kita akan nanti ke depannya membahas bagaimana struktur hukum, kemudian substansi hukum, serta budaya hukum kita, terutama di KPU, kemudian nanti mensinkronkan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan keterbukaan publik. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen utama, kita izinkan dulu lewat iklan layanan masyarakat yang sudah ditampilkan oleh Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Oh ya Kar, kan kita baru punya KTP nih. Apa kita ke kantor KPU aja kali ya, biar kita tuh cek nama kita udah terdaftar belum ya di DPT? Boleh, aku juga penasaran sih. Kesana yuk, Yuk. nanti kita pesan ojek dulu. Oke. Ini alamatnya di mana ya? Ini loh yang Jalan Ahmad Yani nomor 95 Kaliuntu. Ini ya? Oke, aku pesan ya. Oke. Udah kan? Kayak tunggu aja sini kayak. Kayaknya di depan sini. Iya. Coba ya. Mana ya dia? Oke, itu deh. Oh, Itu tuh itu kayak ya? gitu. Halo, Pak. Silakan. Pak. Ini tujuannya ke kantor KPU ya, Kak? Iya, betul, Kak. Kakaknya kerja di sana. Enggak sih, Kak. Kita mau ngecek udah terdaftar di DPT atau belum. Loh, Kak, ke kantor KPU cuma cek DPT. Ngapain repot-repot? Loh, emang kenapa, Kak? Sekarang nggak perlu ribet. Kalian tinggal buka cek dptonline.kpu.go.id. Halo teman pemilih, kalian tahu nggak sih salah satu syarat untuk dapat memilih di pemilu adalah nama pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, untuk mengetahui apakah nama kalian sudah termasuk ke dalam daftar pemilih tetap, gampang banget loh. Kalian tinggal buka browser kalian, lalu kalian ketik cek dptonline.kpu.go.id. Setelah itu, kalian tinggal masukkan nomor induk kependudukan kalian dan lalu klik pencarian. Nah, kalau sudah muncul gambar seperti di layar,
Selamat, itu berarti nama kalian telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Tapi kalau misalkan belum terdaftar, jangan khawatir ya, kalian tinggal bawa KTP kalian ke kantor KPU kabupaten atau kota daerah kalian. Simple banget kan? Jadi buruan, cek DPT online sekarang juga. Oh, jadi selama ini aku bisa cek DPT itu dari HP aja ya? Aku kira harus ke kantor KPU tuh antri. Iya, udah gampang sekarang. Oh alah, ternyata sekarang udah gampang banget ya. Kalau gitu cek dari rumah juga bisa. Kak, maaf kalau gitu saya cancel ya Kak. Saya mau cek DPT di rumah aja. Gimana? Maksudnya gimana? Maaf ya Kak, saya ikut teman saya. Maaf ya Kak. Kak. Bapak! Lah, udah dibantuin bukannya ngasih duit, malah kabur dasar bocil. Baik, Pak Ketua, kita kembali untuk masuki segmen pertama. Kita kali ini akan membahas ya terkait dengan substansi hukum. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, sebagai badan yang mengawasi kemudian memutus sengketa terkait dengan sengketa informasi, kami juga sebenarnya pengen lebih rinci memahami sebenarnya tugas-tugas secara spesifik dari Komisi Informasi Provinsi Bali atau secara umum lah Komisi Informasi di Indonesia itu apa saja sih sebenarnya Pak? Mungkin Pak Ketua bisa cerita kepada teman-teman pemilih untuk memahami juga bagaimana kami juga di KPU Buleleng membangun trust dengan terus meningkatkan pelayanan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Silakan Pak Ketua. Komisi Informasi ini secara struktur kelembagaannya kan ada di pusat yang disebut dengan Komisi Informasi Pusat, kemudian ada di tingkat provinsi itu Komisi Informasi Provinsi, dan ada di beberapa tempat di Komisi Informasi Kabupaten dan Kota. Nah, Komisi Informasi itu merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya. Juga bertugas menetapkan standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Nah, khusus di Komisi Informasi Provinsi Bali, tugas utama kami memang menyelesaikan sengketa yang ruang lingkupnya adalah badan publik diatur di dalam undang-undang ini. Nah, badan publik itu adalah lembaga yang melaksanakan anggaran, proses beroperasinya, anggaran APBN ataupun APBD, dan melalui sumbangan masyarakat ataupun sumbangan dari lembaga lainnya yang kemudian menjadi ranah untuk kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian di dalam tugas kami yang sudah kami laksanakan selain penyelesaian sengketa informasi publik adalah menguatkan PPID. PPID di badan publik yang ada di masing-masing badan publik itu menjadi wajib dibentuk oleh badan publik pejabat pengelola informasi dokumentasi yang bertugas melaksanakan keterbukaan informasi. Nah, itu tugas kami untuk menguatkan PPID dalam pokok standar layanan informasi. Yang kedua, tugas yang kami laksanakan itu adalah memastikan menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis keterbukaan informasi. Nah, di dalam menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan, kami melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, ini monitoring dan evaluasi kami lakukan kepada badan publik, di mana itu secara rutin setiap tahun kami laksanakan dari tahapan pemberian penilaian SIQ, Assessment Questionnaire, dan kemudian sampai pada penganugerahan kualifikasi informatif yang akan kami berikan predikatnya. Kemudian
tugas selain daripada monitoring kami adalah menyelesaikan sengketa informasi publik yang masuk diajukan oleh pemohon penyelesaian sengketa informasi publik. Apabila pemohon informasi setelah mengajukan permohonan informasi dan menyatakan keberatan atas tanggapan daripada badan publik, baru akan diajukan sengketa di kami. Demikian untuk beberapa tugas yang kami laksanakan di Komisi Informasi. Baik, dari tugas-tugas itu saya juga sepintas mendengar ada kewenangan seperti monitoring, kemudian evaluasi, kemudian saya dengar juga terkait dengan kelembagaan PPID yang merupakan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi, Pak ya. Yeah. Di sana kan kita sedang bicara, kalau kita ngomongin evaluasi, kemudian ngomongin dengan monitoring, kita kan sedang ingin ada kualitas di sebuah badan publik itu. Nah, pertanyaan kami sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan, ketentuan-ketentuan apa saja, kemudian kriteria-kriteria apa saja, prinsip-prinsip dan sebagainya yang mungkin perlu kami pedomani dalam meningkatkan kualitas pelayanan kami terkait dengan keterbukaan publik, terutama di Kabupaten Buleleng untuk KPU Kabupaten Buleleng. Untuk badan publik dan yang kami libatkan dalam sebagai peserta monitoring, tentu kami tetapkan terlebih dahulu, kemudian kami tahapan pelaksanaannya itu adalah melakukan BIMTEK dan sosialisasi, launching keterbukaan monitoring terlebih dahulu, kemudian sosialisasi, kemudian BIMTEK pelaksanaannya secara petunjuk teknis dalam pengisian Monep yang kami instrumen yang kami gunakan dalam Monep ini adalah aplikasi yang disediakan oleh KI Pusat yang kami laksanakan. Dan kemudian setelah daripada BIMTEK yang kami lakukan, tentu kami akan kirimkan self assessment questionnaire. Jadi secara mandiri badan publik akan yang peserta Monep mengisi beberapa instrumen pertanyaannya melalui menyiapkan data dukung evidennya, dan itu menjadi ranah daripada badan publik menentukan bagaimana kondisi keterbukaan di masing-masing badan publik peserta. Setelah itu baru kami masuk ke tahap verifikasi yang dilakukan oleh verifikator, kemudian baru nanti kami melakukan visitasi dan uji publik. Nah, di sini tentu agar hasil nantinya secara akuntabilitas bisa kami pertanggungjawabkan adalah kami mengajak beberapa stakeholder dari unsur pentahelik. Ada kami libatkan nantinya adalah dari unsur akademisi, dari jurnalis, kemudian dari perwakilan pemerintah dan pegiat informasi untuk terlibat di dalam proses uji publik yang nantinya itu secara akuntabilitas kami dapat pertanggungjawabkan hasil daripada Monep. Nah, bagi badan publik peserta tentu alat ukurnya itu adalah tersedianya informasi yang wajib untuk diatur oleh diatur kepada badan publik. Nah, informasi itu secara standar pedomannya tentu wajib tersedia di sarana medianya. Media komunikasi publik yang disediakan terutama kami dorong, kami pantau, dan kami nilai itu yang terutama ada di website. Nah, website menjadi sarana utama bagi badan publik untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi. Informasi kalau sudah tersedia di website, tentu secara komitmen pelaksanaannya itu sudah menjadi penilaian awal bahwa badan publik masuk ke ranah sudah dalam proses melaksanakan keterbukaan tersebut. Yang kedua, selain di media website, tentu beberapa data dukung yang ada dikirim oleh badan publik untuk menjawab SIQ itu juga akan menjadi ranah penilaian kami. Nah, apakah sudah sesuai benar data yang dikirim itu benar-benar dengan apa adanya ketika kami verifikasi secara faktual ke lapangan. Yang selanjutnya adalah tentang beberapa instrumen penting di keterbukaan, seperti adanya yang namanya formulir permohonan informasi, kemudian formulir keberatan, kemudian standar operasional
prosedur yang harus ada di masing-masing badan publik itu wajib tersedia. Dan yang paling pokok itu adalah badan publik wajib membentuk SK PPID. Kemudian setelah itu ada daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan. Nah, ini yang kami atensi wajib tersedia, baru nanti setelah itu media komunikasi publik, media sosial itu tersampaikan informasinya, kegiatan, program-program kerja secara rutin disampaikan dan secara update diinformasikan di medianya. Demikian ketentuan dalam proses menyatakan bahwa badan publik itu telah menjalankan keterbukaan. Nah, perlu juga kami sampaikan di dalam struktur penilaian itu ada yang kualifikasinya selain informatif itu ada yang itu kualifikasi tertinggi dalam proses Monep adalah yang informatif, yang memang kami sangat dorong bahwa badan publik di Bali agar mencapai kualifikasi informatif. Namun ada juga beberapa tingkatannya. Kalau ada belum sampai kualifikasi informatif, ada beberapa tingkatan seperti menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Nah, yang tidak informatif, kurang informatif ini tentu akan kami atensi lebih. Kami akan dorong kembali dan kami asistensi kembali kepada badan publik yang belum sampai kualifikasi informatif. Demikian. Baik, tadi menarik terkait dengan badan publik yang tidak informatif itu. Ya. Nah, dalam penanganan faktualnya itu seperti apa? Karena kita kan kalau ngomongin kualitas, peningkatan kualitas otomatis kan harus ada istilahnya penanganan atau semacam pengkondisian gitu dari yang tidak informatif menjadi informatif. Apa biasanya yang diperhatikan oleh badan itu untuk bisa meningkatkan kualitas? Biasanya dari Komisi Informasi sendiri untuk menanggulangi hal seperti itu dengan cara seperti apa, langkah-langkah seperti apa, Pak? Ya. Untuk badan publik tentu kami atensi itu yang pertama adalah informasi, ada kualifikasinya yang terbuka terdiri dari informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta. Nah, informasi yang bagi badan publik yang informatif, tentunya informasi berkala itu sudah tersedia di masing-masing layanan medianya. Di website terutama, itu pasti kita temukan bahwa informasi ini sudah tersedia di websitenya bagi badan publik informatif. Begitu juga informasi yang setiap saat dan yang serta-merta. Nah, tentu urgensi kepada badan publik yang kami dorong menyiapkan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan, karena ini setiap tahun dimutakhirkan oleh badan publik untuk menyusun dan menetapkan informasinya di masing-masing badan publik. Selanjutnya juga adalah yang kami dorong adanya layanan kepada masyarakat mempercepat akses informasi. Misalkan ada layanan-layanan secara digital, itu kan mempercepat proses masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik bersangkutan. Seperti misalkan formulir-formulir disediakan secara digital, kemudian ada layanan-layanan yang memudahkan berkomunikasi dari masyarakat kepada badan publiknya. Itulah yang menjadi penilaian bahwa keterbukaan sudah berjalan di badan publik dan sudah sesuai dengan standar layanan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Oke. Baik, cukup kita dapat memahami ketika kita melihat kinerja Komisi Informasi terkait dengan penanggulangan yang sifatnya meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi badan publik yang mungkin penilaiannya rendah begitu ya. Memang beberapa langkah diambil secara faktual. Di Bali bagaimana sebenarnya istilahnya pelaksanaan pengaturan itu dilaksanakan oleh Komisi Informasi? Tadi sudah disebutkan ada penilaian, asesmen dan sebagainya. Itu
cukup memberikan informasi bagi kami di KPU Kabupaten Buleleng. Nah, untuk selanjutnya kita akan mungkin lebih bincang-bincang lebih dalam lagi Pak terkait dengan segmen berikutnya terkait dengan struktur hukum dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik khususnya KI Provinsi Bali sendiri. Tapi sebelum segmen tersebut kita bahas lebih lanjut, kita kembali berikan kesempatan kepada layan iklan yang sudah disiapkan oleh Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Buleleng. Duh guys, besok kita disuruh presentasi soal pemilu. Mana nggak nemu lagi aturannya di internet. Tenang, cari aja di Google. Ada PDF gratis itu loh. Itu mah e-book bajakan. Terus gimana? Masa nunggu dari dosen? Tenang, caranya tuh gampang banget loh Kak. Ini kalian tuh bisa tinggal buka jdih.kpu.go.id. Jadi semua peraturan kepemiluan itu ada di sini, dari peraturan KPU, keputusan KPU, pokoknya dia lengkap sih. Serius, gampang itu. Kirain harus bersurat ribet gitu ke KPU. Iya gampang, nggak seribet itu kok. Kukira ribet kayak nyari jodoh. Ketemunya banyak, nggak ada yang cocok. Ya enggak dong. Ingin cari produk hukum pemilu? Tinggal cari di jdih.kpu.go.id. Halo teman pemilih, tahu nggak sih sekarang kalian udah bisa mencari produk hukum KPU Kabupaten Buleleng anti ribet? Caranya gampang banget loh, tinggal kalian buka browser kalian lalu ketik jdih.kpu.go.id. Setelah masuk ke laman JDIH KPU, di sini kalian bisa melihat berbagai macam produk hukum yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, untuk mencari produk hukum KPU Buleleng, kalian tinggal klik produk hukum KPU kabupaten atau kota. Lalu, kalian pilih Provinsi Bali dan kemudian pilih Kabupaten Buleleng. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh berbagai macam produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Buleleng. Mulai dari jumlah produknya, keputusan sekretaris, putusan, dan juga monografi. Gak cuma bisa dilihat, tapi produk hukumnya juga bisa kamu unduh loh. Gimana? Gampang banget kan? Pokoknya mudah, cepat, dan praktis. Tunggu apa lagi? Akses informasi resmi sekarang di jdih.kpu.go.id. Baik Pak Ketua, kita kembali membahas terkait dengan topik lanjutan kita. Masuk ke dalam segmen kedua, yaitu segmen struktur hukum. Nah, berbicara struktur hukum, kita berbicara tentang organisasi, komisi informasi, kemudian hubungannya dengan lembaga-lembaga atau badan publik lain yang ada di seantero Bali atau juga di Kabupaten Buleleng. Nah, karena KPU Buleleng bagian dari wilayah kerja apa istilahnya relatif ya, apa absolut relatif ya. Kalau kewenangan relatif Komisi Informasi termasuk dengan KPU Kabupaten Buleleng, saya mau tanya karena kita kan sama-sama ini lembaga yang sifatnya independen. Mungkin dalam pengambilan keputusan di internal Komisi Informasi, apakah sama menggunakan asas kolektif kolegial dan bagaimana di internal melaksanakan pengambilan keputusan itu? Silakan. Secara kelembagaan tentu KPU dan KI tidak jauh beda ya, karena kita termasuk adalah lembaga non struktural yang terlahir berdasarkan undang-undang. Dan kemudian kalau kami di Komisi Informasi cuman ada beda secara formasinya. Kalau di KI Pusat itu jumlah komisionernya ada 7, dan kalau di kami di KI Provinsi ada 5 struktur pimpinannya. Dan sesuai diatur di dalam peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2024 tentang kelembagaan dan tata kelola Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi terdiri dari ketua, wakil ketua, kemudian 3 bidang. Nah, bidang yang pertama itu adalah bidang penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian bidang selanjutnya ada bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.
dan yang lagi satu adalah bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. Nah, kalau bidang penyelesaian sengketa informasi publik tentu bertanggung jawab dan berkewajiban tugasnya menyiapkan secara proses ya sengketa informasi publik yang masuk. Jadi itu tugas bidang untuk tata cara persidangan dan semuanya diatur berkas-berkas persidangan bidang penyelesaian sengketa yang menyiapkan. Kemudian kalau bidang sosialisasi edukasi selain bertugas dari sisi mensosialisasikan keterbukaan informasi publik dan undang-undang dan peraturan turunannya juga saat ini melaksanakan kegiatan yang namanya apresiasi desa di tingkat daerah atau keterbukaan informasi publik di tingkat desa yang juga ada peraturan khususnya yaitu peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik di tingkat desa. Dan kemudian kalau bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola bertugas dari melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang tadi saya sebutkan dan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga lainnya, stakeholder untuk upaya mendorong keterbukaan di wilayah kerja kami. Nah itu kalau di dalam struktur kami di Komisi Informasi. Jadi karena yang saya ketahui kalau memang Komisi Informasi itu sebenarnya kan punya dua kewenangan atau fungsional. Pertama terkait dengan kelembagaan, kemudian sebagai eksekutif lah kalau dalam pelaksanaan kewenangan. Tapi salah satunya juga sebagai kuasi yudisial. Nah, yaitu menangani sengketa informasi. Nah, dalam penanganan sengketa informasi kan kita kenal dengan yang namanya pengambilan keputusan ketika menetapkan putusan dari sengketa. Nah, kembali lagi terkait dengan kolektif kolegial ini. Sebenarnya bagaimana sih pengambilan keputusan di internal Komisi Informasi terkait dengan baik tentang sengketa atau terkait dengan pengambilan kebijakan di internal. Karena nanti saya mungkin akan menanyakan bagaimana sebenarnya proses yang terjadi di KI sendiri terkait dengan penyusunan daftar informasi publik. Karena kedepannya kan kami juga di KPU Kabupaten Buleleng akan menyusun suatu daftar informasi publik. Jadi mungkin Pak Ketua mungkin bisa menggambarkan bagaimana sih idealnya kita menyusun secara struktural. Mungkin kita akan berbeda ya ketika kita berbicara dengan struktur di KPU dengan struktur di Komisi Informasi. Kalau di Komisi Informasi sendiri bagaimana Pak untuk misalnya dalam hal pengambilan keputusan dalam hal sengketa maupun dalam hal penentuan kebijakan, contohnya terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, Pak. Baik, kalau di Komisi Informasi proses penetapan kebijakan kami itu melalui yang namanya rapat pleno. Nah, selain rapat pleno ada sifatnya dua, rapat pleno terbuka dan tertutup. Nah, kalau selain rapat pleno, kami juga di Komisi Informasi ada rapat bidang. Jadi itu yang akan kami lakukan jika bidang-bidang mengajukan untuk adanya rapat. Kemudian pengambilan keputusan juga kami melalui rapat rutin. Dan mungkin untuk pembinaan internal di Komisi Informasi membahas rencana ke depan kegiatan yang kemudian evaluasi kegiatan ataupun mengatensi kegiatan yang sedang berjalan. Kami lakukan rapat rutin. Dan selain itu kalau di tingkat nasional yang kami diatur di dalam Perki 1 tahun 2024 tentang tata kelola informasi ada rapat koordinasi nasional yang wajib kami terlibat di dalamnya untuk memberikan pandangan-pandangan di tingkat nasional tentang temuan-temuan keterbukaan di daerah. Kemudian ada rakernis, rapat kerja teknis, di mana kami juga menyampaikan tentang secara teknis apa yang perlu menjadi ketetapan standar di dalam keterbukaan di tingkat nasional dan menjadi kepatuhan yang dilaksanakan di tingkat daerah. Nah, yang terbaru misalkan tentang apabila ada badan publik melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan di lembaga bersama tingkat nasional harus terpublikasi di media websitenya. Itu yang menjadi atensi kami agar tersedia ke MOU atau kerjasama itu di layanan medianya. Kemudian berkaitan dengan penyusunan DIP memang kami wajibkan setiap badan publik, apalagi yang ikut MONEP sebagai peserta MONEP, ya alat ukur pertama DIP dan DIK untuk menyatakan bahwa badan publik informatif itu instrumen ini wajib ada. Kemudian dan dimutakhirkan setiap tahun ini DIP DIK ini. Kemudian yang kedua adalah kami dorong juga agar badan publik secara cepat menyampaikan informasi, karena dari sisi akurat informasi adalah tersampaikan oleh badan publik yang menguasai informasi, cepat tersampaikan kepada masyarakat pengguna atau pengguna informasi itu. Misal contoh di KPU Buleleng kemarin kan ada pelaksanaan streaming ya, live streaming. Nah itu salah satu bagian dari keterbukaan, di mana asas informasi secara cepat itu, asas cepat informasi dilaksanakan dalam bentuk streaming. Itu juga kami dorong di badan publik lainnya agar melaksanakan hal yang sama. Contoh di tingkat desa ada Musdes ya, itu juga beberapa desa telah melaksanakan live streaming untuk partisipasi masyarakat publik desa untuk mengatensi dari program yang sedang berjalan di pemerintah desa. Nah itu sementara beberapa yang telah kami lakukan di Komisi Informasi. Ya baik, tadi kita sudah istilahnya sudah tersampaikan ya bahwa yang paling penting sebenarnya dalam membudayakan peningkatan kualitas keterbukaan itu minimal sebuah lembaga sudah memahami data-data yang mereka akan buka untuk dipublikasikan, gitu kan. Di sana akan ada apa kata sebut tadi DIP, yaitu daftar informasi publik. Kemudian apa yang disebut tadi DIK, daftar informasi yang dikecualikan. Nah, ini menarik untuk kita bahas berikutnya terkait dengan budaya hukum. Jadi kita akan membahas budaya hukum. Bagaimana sih sebenarnya keterbukaan informasi publik itu dilaksanakan oleh badan publik selama ini? Apakah sudah berjalan dengan baik ataukah seperti apa? Mungkin Pak nanti bisa bercerita dalam segmen selanjutnya. Di samping juga kami akan memberi beberapa pertanyaan terkait dengan kesiapan yang harus disiapkan bagi KPU Kabupaten Buleleng dalam penyusunan DIP dan DIK. Mungkin untuk pendalaman ke topik tersebut, kita kembali untuk berikan kesempatan dulu kepada layanan iklan dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Buleleng. Kali sama skripsi ini susah nyari data pemilu. Kalau bisa pakai balian aku nyarinya. Iya, masa nyari data skripsi lewat balian sih? Iya, ada aja. Tapi kenapa nggak coba minta data lewat EPPID KPU Kabupaten Buleleng? Bahasa genset apa lagi itu? Itu loh PPID, Jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah iya bener banget, caranya gampang banget kok. Kalian tinggal perlu buka website buleleng.kppid.kpu.go.id. Halo teman pemilih, buat kalian yang ingin mencari informasi seputar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan atau informasi lainnya, kalian bisa banget loh mengajukan permohonan informasi melalui web EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Caranya gampang banget, tinggal kalian buka browser kalian lalu ketik buleleng.kppid.kpu.go.id. Setelah kalian memasuki layanan EPPID KPU Kabupaten Buleleng, kalian tinggal klik kolom permohonan informasi. Nah, untuk mengajukan permohonan, kalian isi dulu ya formulir permohonan informasi. Isi datanya dengan lengkap dan jelas, mulai dari jenis pemohon, nama pemohon, email, pendidikan, alamat pemohon, nomor telepon, dan juga pekerjaan. Kemudian isi jenis identitas dan nomor identitas kalian. Jangan lupa juga untuk tulis rincian informasi yang kalian perlu dan juga tujuan penggunaan informasi tersebut. Jangan lupa juga nih untuk memilih cara memperoleh informasi, cara memperoleh salinan, format salinan informasi, dan juga jangan lupa untuk upload dokumen pelengkap permohonan.
Langkah terakhir, kalian tinggal klik kolom simpan yang ada di bawah ini dan permohonan kalian akan segera terkirim ke admin EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Gimana? Gampang banget kan caranya? Sekian tata cara permohonan informasi melalui EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Semoga bermanfaat. Udah gitu aja. Gampang banget no. Masih tahu dari kemarin Udah tau gampang kan sekarang? Kita kerjain skripsinya yuk. Oke. Ingat ya, kalau butuh informasi publik langsung aja melalui EPPID KPU Kabupaten Buleleng. Mudah, Cepat. Transparan. Baik itu Pak Ketua, kita kembali melanjutkan apa yang sudah terjeda obrolan kita. Terutama tadi kita sempat terjeda terkait dengan daftar informasi publik. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin saya ingin nih, karena kita masuk dalam segmen budaya hukum, kita akan melihat bagaimana efektivitas ketentuan, kemudian akhirnya merubah kebiasaan birokrasi atau badan publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Nah, sebelum masuk ke DIP lah Pak, saya sih pengen mendengar sebenarnya bagaimana sih potret keterbukaan informasi publik di Bali umumnya begitu. Bagaimana sih gambarannya? Apakah cukup baik atau malahan kurang atau bagaimana? Baik, untuk potret keterbukaan informasi di Bali, tentu kami akan memberikan sajian data yang sudah ada di berjalan saat ini. Untuk di tingkat nasional, badan publik yang mengikuti MONEP di tingkat KI pusat itu adalah pemerintah provinsi. Nah, berdasarkan data itu mulai tahun 2020 sampai 2024, Provinsi Bali mencapai kualifikasi informatif. Artinya kondisi keterbukaan di Bali berdasarkan hasil itu adalah baik, mencapai kualifikasi informatif. Yang kedua adalah dapat kami sampaikan berkaitan dengan penilaian indeks keterbukaan. Jadi potret keterbukaan di Bali juga di tingkat nasional melakukan penilaian yang dalam berupa indeks keterbukaan informasi publik setiap tahun dilaksanakan. Nah, dari 2021 dilaksanakan indeks ini, nilai indeks di Bali rata-rata di atas nilai indeks di pusat, di KI pusat. Mungkin saya bisa bacakan datanya untuk supaya jelas berkaitan dengan indeks tahun 2021. Bali memperoleh nilai 83,15, sedangkan nilai nasional itu 71,37. Kemudian tahun 2022 Bali 89,9, kemudian nasional 74,43. Kemudian tahun 2023 Bali 81,86, nilai nasional 75,40. Kemudian pada tahun 2024 Bali 77,71 dan nilai nasional 75,65. Nah, itu artinya bahwa Bali tetap di rata-rata di atas nilai nasional. Selanjutnya ada juga penilaian tingkat nasional yang dilaksanakan di daerah. Nah, dari tahun 2021 ada program pusat yang kami ikuti dari di Bali, mengirimkan desa-desa untuk di tingkat nasional dalam dalam program apresiasi desa, yang nantinya peserta yang ikut nanti akan diberikan dinyatakan sebagai desa transparan. Nah, desa transparan tingkat nasional yang sudah kami kirim hampir dari tahun 2021 sampai 2024 semua mencapai prestasi nasional. Di tahun 2021 itu kami kirim desa Punggul, nah mencapai desa transparan tingkat nasional. Kemudian tahun 2022 desa Duda Timur itu juara 1 Indonesia wilayah tengah. Kemudian tahun 2023 desa Tegal Harum juara 1 Indonesia wilayah tengah. Tahun 2024 desa Kutuh juara 1 kategori desa maju, juara 1 tingkat nasional.
Dapat kami nyatakan dari beberapa capaian-capaian dari sisi keterbukaan tingkat nasional, keterbukaan informasi di Bali sangat baik, dan kami pantau ya badan publik telah melaksanakan itu. Hanya saja kalau berbicara tentang penilaian monitoring tadi, tentu adalah penilaian kekhususan kami, dan tentunya kami juga tidak lupa menyampaikan kepada KPU Buleleng pada tahun 2021 pernah kami libatkan di dalam MONEP yang kami laksanakan di daerah, dan pada tahun 2022 KPU Buleleng memperoleh kualifikasi informatif. Nah, ini kan satu kebanggaan bahwa memang KPU Buleleng sudah juga melaksanakan standar keterbukaan yang diatur. Nah, memang pada tahun 2023-24 tidak kami libatkan lagi karena kondisinya kami dalam skala menilai kondisi keterbukaan kami skala prioritas berdasarkan kemampuan sumber daya kerja dan juga jangkauan dalam pelaksanaannya. Demikian potret yang kami bisa sampaikan mengenai keterbukaan di Bali. Tadi saya dengar ada gambaran atau potret di mana memang kualitas keterbukaan informasi di Bali selalu ada di atas rata-rata nasional. Sebenarnya apa sih faktor, Pak, yang mempengaruhi selama ini nih naik turunnya itu? Nah, kalau kita bahas terkait dengan naik turunnya, khususnya kita pasti akan membahas terkait dengan kriteria-kriteria, Pak ya. Salah satunya yang mungkin kita garis bawahi adalah daftar informasi publik tadi. Sebenarnya daftar informasi publik itu gimana sih posisinya, Pak? Itu kan wajib ya bagi badan publik. Mungkin Pak bisa memberikan gambar. Baik, karena kami kan di internal juga akan menyusun kemudian sudah melakukan rapat koordinasi di mana Bapak juga hadir kan pada saat itu. Ya, kita sedang menggarap itu. Sebenarnya posisi DIP ini kan sangat strategis sebenarnya untuk peningkatan dan turun atau naiknya. Kalau dari gambaran itu bagaimana sebenarnya, Pak, DIP itu posisi? Kalau DIP itu kan sesuai diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 itu wajib disediakan oleh badan publik. Artinya adalah menjadi wajib disediakan dan wajib ada. Nah, maka kami memang menyatakan bahwa untuk pelayanan keterbukaan bagi pemohon informasi, bagi masyarakat yang mengatensi atas informasi publik di badan publik, dasar utama dalam menjawab atau menanggapi pokok permohonan yang masuk bagi badan publik adalah adanya tertuang informasi itu di dalam daftar-daftar ini, daftar informasi publik, dan selain itu daftar informasi dikecualikan. Secara prinsipnya daftar informasi publik artinya beberapa informasi yang ada di daftar ini itu ada tersedia, artinya informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat dan apalagi ada pemohon informasi yang datang. Nah, ketika itu masuk daftar informasi publik artinya itu boleh diminta atau boleh diajukan permohonan oleh masyarakat atas informasi-informasi yang ada di DIP tersebut. Nah, beda cerita dengan apabila informasi itu ada di DIK atau informasi dikecualikan. Artinya masyarakat harus paham bahwa ada dampak lain jika ini diberikan, itu berpengaruh besar efek negatifnya jika diberikan kepada pemohon. Nah, itu dituangkan ke DIK penetapannya. Namun tidak serta-merta sewenang-wenang dalam menetapannya. Ada proses namanya uji konsekuensi yang dilakukan oleh seluruh struktur di PPID. Nah, itu baru nanti informasi DIK ini menjadi dasar apabila memang ada urgensi tidak memberikan, harus ada dasar hukumnya, alasan konsekuensinya kenapa tidak diberikan, demikian. Baik, ketika kita berbicara dengan uji konsekuensi, otomatis sebenarnya kalau yang saya tangkap ya, Pak ya, mungkin saya salah gitu. Karena kita ngomongin uji konsekuensi, artinya kan ada
informasi yang sebenarnya secara aturan bersifat publik gitu ya. Tapi akhirnya karena konsekuensinya mungkin akan berdampak pada lembaga atau keadaan-keadaan lain yang sifatnya akan membuat masalah dalam keamanan, kemudian permasalahan tentang data informasi personal dan sebagainya. Artinya uji konsekuensi itu kan sebenarnya uji kepada data yang sebenarnya publik begitu Pak ya. Apa bedanya dengan memang ada data yang memang tidak diperuntukkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dipublikasi, misalnya terkait dengan informasi pribadi, informasi kesehatan, kemudian informasi NIK dalam KTP begitu. Itu apa sih perbedaannya yang uji konsekuensi dengan apa yang disebut dengan dikecualikan? Karena nanti uji konsekuensi bisa saja melahirkan yang dikecualikan kan? Tapi memang dari undang-undang ada yang memang sudah dikecualikan gitu. Baik. Kalau penetapan dikecualikan di dalam tata cara penetapannya, itu badan publik sebaiknya merujuknya kalau pengecualian itu di Undang-Undang Keterbukaan di pasal 17. Sebenarnya informasi tersebut masuk ke subjek pokok dikecualikan yang poin berapa. Setelah ketemu subjek hukum di undang-undang baru merujuk pada peraturan lainnya dasar hukumnya untuk memperkuat bahwa informasi itu juga diatur bahwa menjadi yang tidak boleh diberikan kepada khalayak umum. Nah, tentu alasan diuji konsekuensi itu untuk menentukan apa menjadi alasan tidak diberikan. Konsekuensi apa yang dikandung sampai atau melekat sampai tidak diperbolehkan diberikan. Tentu merujuk pada peraturan yang menetapkan itu. Artinya memang aturan itu memang sudah tidak memberikan, kemudian akhirnya diuji secara konsekuensi. Secara aturan nggak boleh. Berarti memang yang dikecualikan itu hanya data-data yang memang tidak boleh menurut peraturan. Benar. Berarti yang tidak dilarang berarti tetap harus terbuka kan? Iya, menjadi pokok informasi yang terbuka. Berarti ada istilahnya seleksi yang sangat kualitatif di dalam internal badan publik sendiri untuk menilai konsekuensi dari data publik yang mau dipublikasi. Kalau memang dia akhirnya secara konsekuensi atau secara dampak akhirnya melahirkan apa yang dilarang oleh undang-undang, berarti itu yang dikecualikan begitu ya. Karena beberapa hal memang kan lahir dari sengketa ketika kita bilang dikecualikan, tapi ternyata kita belum menetapkan yang dikecualikan. Nah itu seperti apa biasanya kalau di KI menanggapi ada laporan misalnya nih, ada pemohon yang memasukkan permohonan data ke KPU Kabupaten Buleleng. Kemudian jadi pejabat PPID itu menjawab bahwa data yang diminta dikecualikan. Sedangkan ketika pemohon menanyakan apa dasar pengecualiannya, tidak punya dasar misalnya, tidak pernah ditetapkan dengan SK dan sebagainya, kemudian bagaimana nanti prosesnya jika kejadiannya seperti itu? Baik, apabila badan publik menyatakan itu dikecualikan namun tidak dituangkan ke dalam DIK, misalkan demikian, ada pemohon informasi atas informasi tersebut. Tidak serta-merta badan publik langsung dapat memiliki kewenangan untuk menyatakan dikecualikan. Karena begini, konsekuensi hukumnya adalah nantinya pemohon informasi ada di pasal 35 itu seharusnya menyatakan informasi tidak diberikan atas dasar pengecualian gitu di pasal 35 angka 1. Nah, itu ada pengecualian. Nah, setelah dikecualikan baru dinyatakan disampaikan untuk tidak. Tapi jika tidak ditetapkan di DIK, kemudian langsung dijawab dikatakan kepada pemohon tidak diberikan, berpotensi untuk diajukan sengketa. Keberatan atas pasal 35 angka 1 tersebut kemudian akan masuk ke Komisi Informasi untuk diuji kembali. Nah, proses dalam penetapan daftar informasi dikecualikan ada 3 sebenarnya. Pak Gus Dedi, yang pertama itu adalah bersifat aktif, kemudian badan publiknya bersifat pasif, dan juga dispute. Yang bersifat aktif artinya tanpa ada permohonan badan publik menetapkan klasifikasi instrumen informasi itu termasuk DIK atau tidak. Kemudian secara pasif adalah apabila ada pemohon informasi. Ada datang masyarakat memohon informasi, ternyata itu DIK ditetapkan dulu oleh badan publik.
untuk menyatakan itu dikecualikan. Kemudian setelah masuk sengketa di persidangan kami, nah majelis komisioner kami kan melekat secara tugas, komisioner juga dalam persidangan masuk, kami sebagai majelis komisioner untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang masuk. Nah, di situ kami majelis komisioner bisa memerintahkan atau secara dispute memerintahkan untuk menetapkan dulu informasi yang dinyatakan dikecualikan dalam persidangan keterangannya, baru nanti persidangan selanjutnya dibawa DIK-nya. Demikian proses dalam penerapan DIK. Dan kalau tidak buat DIK ya potensi disengketakan untuk oleh pemohon informasi. Demikian. Berarti begini, ketika dalam keadaan sengketa yang sudah ditangani oleh Komisi Informasi, sengketa informasi kan, kalau memang ada kemungkinan untuk SK dibuat pada saat sengketa, berarti SK itu juga akan dinilai oleh komisi ya? Iya. Bahwa itu benar enggak, ini memang ada konsekuensi untuk dikecualikan begitu ya? Benar. Tapi kalau ternyata enggak, berarti SK itu batal juga begitu ya? Ya, kewenangan kami selaku majelis komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi perlu kami sampaikan juga di dalam podcast ini. Kami sifatnya akan menguji kembali DIK yang ditetapkan oleh badan publik, karena kami diberikan ruang untuk menguji apakah benar berdasarkan ketentuan peraturan itu demikian, apakah tidak ada peraturan lainnya yang membantah atas penetapan itu. Nah, itu yang akan kami uji berdasarkan peraturan-peraturan selain peraturan penetapannya. Demikian proses di majelis komisioner menentukan DIK-nya. Karena agak membingungkan juga, karena ketika kita melihat nih ada problem di mana SK akhirnya baru dibuat ketika sengketa, ya kan? Ini mungkin agak susah nih pertanyaan ini. Sengketa ketika masuk kan gitu, kemudian diberikan kesempatan dalam sengketa itu untuk termohon, anggaplah KPU Kabupaten Buleleng, untuk melengkapi dulu SK untuk menyatakan itu pengecualian gitu. Cuman permasalahannya sekarang adalah mana objek sengketanya, apakah yang disengketakan pertama atau akhirnya kemudian SK yang baru dibuat hari itu. Nah, itu kan jadinya ada objek sengketa baru yang masuk tuh. Karena yang pertama, yang digugat adalah penolakan dari PPID KPU Buleleng misalnya. Kemudian di tengah jalan, karena KPU Buleleng menyatakan itu dikecualikan, majelis misalnya kan memberikan masukan kepada KPU Buleleng untuk menetapkan dulu pada saat sengketa itu. Otomatis kan dibuat SK. Pertanyaannya itu kan, yang mana digunakan sebagai objek sengketa? Apakah penolakan yang pertama ataukah SK? Karena yang nanti menjadi amar putusan Komisi Informasi otomatis kan pasti SK kan? SK yang dibatalkan begitu kan? Nah, mana sekarang objeknya? Apakah pembatalan yang dulunya dari WA, anggaplah dari email PPID, ataukah SK yang kemudian dikecualikan? Kalau kami dari kan pengalaman ya. Ya, kalau mendasar kami dalam persidangan bukan SK DIK-nya, tapi pokok permohonan dari pemohon. Pokok permohonan dari pemohon. Nah, tentunya permohonan apa? Permohonan informasi yang kami akan dalami. Kalau memang itu adalah permohonannya adalah menyangkut informasi, itu yang kami uji. Meskipun ditetapkan oleh badan publik, kami punya kewenangan untuk menguji informasi itu benar-benar tidak boleh disampaikan berdasarkan diuji oleh badan publik, atau ada kami temukan dalam persidangan keterangan itu ternyata pemohon memiliki kekuatan peraturan yang baru menyatakan bahwa itu terbuka, gitu. Nah, itulah yang akan menjadi dasar dalam menentukan secara ketentuan pokok permohonan informasi yang kami akan dalami menjadi dikecualikan atau publik sifatnya setelah dalam proses diuji di persidangan, begitu. Nah, itu menarik saya tanyakan karena kami kan di KPU Kabupaten Buleleng berencana untuk menyusun DIP. Yang namanya kita berencana untuk melakukan penyusunan, tentunya kemungkinan akan ada yang terlewat, kemungkinan ada juga yang sebenarnya harusnya dikecualikan tapi terlewat untuk ditetapkan dikecualikan. Nah, pertanyaan tadi adalah menyambung soal itu, karena kan kita tidak tahu ke depannya
apa yang kita tetapkan dalam daftar informasi itu apakah sudah komprehensif menyangkut semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang-kadang kan kita yang namanya yang menyusun manusia kan gitu kan. Pasti ada beberapa hal yang kurang yang kemungkinan kalau memang bisa ditambah di tengah jalan, dan perspektif dalam penanganan sengketa informasi adalah memberi atau tidak memberi informasi, berarti keputusan tidak berpengaruh ya Pak. Ya. Cuman dia akan menjadi dinilai saja benar tidak ini dikecualikan. Jadi kalau tidak benar dikecualikan, berarti keputusan dari KPU misalnya yang menganggap itu dikecualikan itu batal apa tidak? Kalau berkaitan dengan putusan kami, tentu sifatnya adalah menetapkan pokok permohonan itu. Kalau memang amarnya itu nanti berikan datanya atau tidak berikan datanya gitu ya, untuk memerintahkan sifatnya bagi termohon. Tapi kalau dia membuat misalnya satu lembaga membuat SK yang mengecualikan, tapi putusan KI menyebut harus diberikan, ada benturan berarti kan ini belum batal nih SK ini. Yang berlaku putusan KI. Putusan KI berarti diabaikan, berarti sudah, ketika putusan KI menyatakan bahwa misal ini DIK itu berdasarkan dalam uji persidangan adalah Majelis Komisioner menyatakan itu adalah terbuka, yang berlaku putusan KI. Iya. Artinya gini, ketika itu tidak dicabut kan masih berlaku di internal itu kan. Besok ada lagi yang meminta data itu, kemudian KPU kembali lagi tidak memberikan gara-gara gitu. Jadi akan ada kasus yang sama karena tidak ada pembatalan kan. Berarti ketika KI misalnya akhirnya menerima kasus yang sama dari lembaga yang sama dengan SK yang sama, itu memutusnya dengan putusan yang terdahulu gitu ya. Ya, hampir mengambil kebijakan seperti keputusan. Ketika kami sudah menyatakan itu, misal ini kami nyatakan terbuka, secara otomatis itu akan ada di badan publik untuk menetapkan kembali DIP-nya menjadi menetapkan kembali bahwa DIK itu sudah menjadi DIP, dan DIK yang berikutnya ditetapkan kembali. Bahwa yang sudah diuji di persidangan tidak ada muncul menjadi DIK kembali gitu. Itu tahapan kerjanya untuk di tata cara di Komisi Informasi. Baik, luar biasa Pak atas penjelasannya, karena kami sangat membutuhkan sekali gambaran terkait DIP ini, karena dari pengalaman yang sudah kami jalani, juga berdasarkan informasi yang sudah Pak Ketua berikan bahwa satuan kerja kami di KPU Kabupaten Buleleng itu pernah menerima anggaplah sebuah achievement kan terkait dengan badan publik yang informatif begitu. Nah, di kedepan hari kami ingin mengulang achievement itu berdasarkan apa yang kita diskusikan kali ini, karena ini akan memberikan gambaran yang sangat banyak, terutama ketika kita memulai awal meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, yaitu dengan cara menetapkan terlebih dahulu apa yang namanya DIP dan DIK, karena itu menjadi instrumen dalam asesmen dari KI juga. Kemudian bagaimana nanti KI melakukan monitoring dan penilaian terkait dengan kualitas peningkatan keterbukaan informasi publik. Baik Pak Ketua, karena kita sudah membahas 3 segmen secara ya lumayan mendalam gitu kan. Mungkin ada lain kesempatan kita dalami lagi pada topik-topik keterbukaan yang lain. Tapi sebelum kita tutup podcast episode kedua Ruang Kendali kali ini, mungkin Pak Ketua bisa memberikan closing statement yang bisa dapat kami pegang sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang pengaksesan informasi dan keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Ketua. Baik, kepada pemirsa di podcast Ruang Kendali, tentu kami ingin menyampaikan bahwa informasi publik itu sangat penting untuk diatensi oleh masyarakat, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, yang merupakan pokok kewajiban hadirnya negara bagi hak asasi masyarakat
untuk memperoleh informasi publik. Nah, informasi publik akan bernilai tinggi, memiliki makna dan bernilai tinggi apabila informasi publik itu disediakan oleh badan publik informatif secara akurat, benar, dan sesuai telah dikuasai oleh badan publik. Kemudian masyarakat berpartisipasi aktif menyebarluaskan informasi publik itu untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya dalam wujud sebagai mengembangkan masyarakat informasi. Nah, kami di Komisi Informasi tentunya berkewajiban untuk mendorong bahwa keterbukaan ini agar menjadi budaya di badan publik di Bali khususnya, agar menjadi rutinitas, bukan malah menjadi beban. Karena apa? Karena memang sejatinya keterbukaan informasi publik itu adalah menjadi kewajiban bagi badan publik yang diatur. Dan kemudian tentunya manfaat ketika informasi sudah diperoleh oleh masyarakat, pengetahuan masyarakat akan meningkat, dan tentunya kontribusi akan terjadi dari masyarakat kepada badan publik, dan terutama kepada percepatan pembangunan di daerah akan terjadi seiring peningkatan pengetahuan masyarakat melalui informasi publik. Baik, itu mungkin closing statement dari saya sebelumnya, dan selanjutnya tentu kami tetap mengharapkan KPU Buleleng agar melaksanakan beberapa ketentuan standar layanan informasi publik, dan apabila kami nanti Komisi Informasi melibatkan kembali KPU Buleleng sebagai peserta dalam monitoring dan evaluasi, bisa meraih kembali kualifikasi informatif tersebut. Okay. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dewa Nyoman Suardana. Jadi kami terima tantangan Komisi Informasi untuk kedepannya berhadapan dalam proses asesmen dan sebagainya, monitoring, sehingga kami dapat lagi mencapai apa yang kami harapkan sebagai badan publik yang informatif, kemudian memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Buleleng, dengan cara menetapkan DIP dulu kita agar memudahkan layanan kepada masyarakat dan memperpendek waktu akses terhadap informasi yang dibutuhkan terkait dengan kepemiluan, pilkada, dan berbagai hal yang sifatnya untuk membangun semangat demokratisasi di Kabupaten Buleleng. Mungkin itu, terima kasih atas kehadirannya sebagai bintang tamu di podcast Ruang Kendali kali ini di episode 2. Jadi untuk selanjutnya, teman-teman pemilu dan pemilih, kita akan kembali lagi dalam episode ketiga di Ruang Kendali. Tunggu waktu dan hari di tanggal yang sama, yaitu tanggal 17, karena kita akan terus secara bulanan merilis podcast per episode. Jadi kedepannya kita akan mengangkat topik-topik lain yang pastinya tidak kalah menarik seperti apa yang sudah kita dalam 2 episode kali ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode Ruang Kendali berikutnya.